manusia kita ini untuk menjalankan perintah Allah ini, dan salah satunya adalah banyak-banyak istighfar dan juga beri kesempatan untuk bertobat atas segala kekurangan-kekurangan amal kita di masa yang lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita datang ke sini bukan karena panggilan Allah. Kita datang ke sini atas menerima daripada suara dari panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah sholat, marilah menuju kejayaan. Jadi kesimpulannya bahwasanya di balik perintahnya Allah ini adalah di situ mengandung kesuksesan. Di situ adalah jalan menuju kejayaan, kejayaan, keselamatan. Dan yang dimaksud keselamatan ini bukan hanya keselamatan kita hidup di dunia yang sementara ini aja, tetapi juga dengan keselamatan kita nanti menuju Allah Subhanahu wa taala di akhirat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan akhir daripada seluruh kehidupan, perjalanan kehidupan kita. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengerjakan wudhu di rumah kita, kemudian kita datang ke masjid ini, maka dalam sebagian hadis disampaikan bagaimana setiap langkah-langkah kita ini akan dinilai kebaikan. Setiap langkah kita ini akan diampuni daripada dosa-dosa kita. Setiap langkah kita menuju ke masjid ini maka akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam satu hadis lain mengatakan, apabila engkau melihat orang pulang pergi dari rumah masjid, pulang pergi, saksikan bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Maka salah satu ciri orang beriman, maka dia senantiasa senang rasa di dalam masjid. Bukan apa-apa, adalah untuk menyibukkan diri kita dalam amal. Meskipun kita ini derajat kita insya Allah bukan karena amal kita, tapi karena kasih sayang Allah yang diberikan pada kita. Maka ini adalah Allah SWT yang bisa melihat janji-janjinya Allah, yang bisa melihat daripada pahala yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ini bukan dengan mata biasa, bukan dengan kacamata basar, tapi dengan kacamata basar, mata hati. Karena ini Allah SWT ini adalah perkara yang baik, yakin pada yang perkara yang baik, bahwasanya kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di dalam menjalankan setiap perintah Allah, baik itu mungkin menurut kita remeh atau bahkan menurut kita adalah perkara yang besar, hakikatnya di dalam pandangan Allah itu sama saja. Setiap seorang hamba yang melakukan amal kebaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta pada orang hamba ini, maka dia akan setapak demi setapak, satu tangga demi satu tangga, mendekatkan dia makomnya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya yang butuh terhadap amal itu diri kita, yang butuh kepada sholat, yang butuh menjalankan ibadah puasa, yang butuh terhadap kita berzikir, yang butuh kita bersolat kepada baginda Rasulullah SAW ini. Allah tidak butuh pada pengabdian kita,
seluruh dunia ini semuanya ingat kepada Allah, tidak akan menurunkan derajat Allah di sini di hadapan kita. Karena memang sejak dulu Allah itu tetap maha mulia, sekarang pun maha mulia, dan nanti sampai hancurnya alam semesta ini Allah SWT tetap yang maha mulia. Dan juga bagaimana seandainya seluruh manusia di dunia ini sujud semuanya, taat kepada Allah semuanya, juga tidak akan meninggikan derajat Allah, karena manusia dulu Allah derajatnya tak. Maka hari yang demi Allah SWT, jadi sebenarnya yang butuh kita terhadap amal pengabdian kita kepada Allah adalah diri kita. Sebanyak sedikit atau sebanyak, serajin atau semalasnya kita melakukan perintah-perintah Allah, ini ya tergantung daripada diri kita. Kalau kita ingin hasil yang banyak, ya kerja yang banyak. Kalau kita malas kerja, maka kita akan dapat hasil yang sedikit. Dan ini yang bersama ini berlaku di dunia dan juga di akhirat. Dan ini yang bisa membaca mata hati kita, yang bisa membacanya adalah mata hati kita. Dan tetap saja bahwasanya kemuliaan, kejayaan, kesuksesan orang manusia, seluruh hambanya Allah di dunia maupun di akhirat, ketika hamba itu, manusia itu tanpa Allah menjalankan perintahnya dan juga menjauhi larangannya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini kunci yang tidak bisa dirubah sejak dulu dan sampai sekarang, bahkan ini nanti sampai akan datang. Dan itu kalimat itu ada tidak berpengaruh pada materi bendaan yang menempel pada setiap seorang. Kalau seorang itu orang kaya, terus dia ini derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak berpunya, atau orang yang tidak berpangkat ini lebih rendah derajatnya daripada seorang pejabat, bukan. Tapi siapa yang dia taat kepada Allah, sibuk di dalam perintah-perintah Allah, maka dia nanti dijamin akan sukses. Jadi yang dimuliakan Allah SWT, seperti kita takzirnya itu bahwasanya seperti seorang bayi di dalam kandungan, di dalam rahim. Maka ketika bayi itu berumur 4 bulan di dalam kandungan, maka Allah SWT sempurnakan jasadnya, tangannya sempurnakan, ada kakinya, ada telinganya, ada hidungnya, ada matanya. Gerakan saya ini semakin susah, semakin sempit. Maka bayi ini kemudian mengetahui karena tidak berfungsi, maka lebih saya potong saja. Dengan tangannya dipotong, kakinya dipotong, telinganya dipotong, dilonggar. Saya masih bisa hidup juga. Tapi dia tidak paham bahwasanya masa dia di dalam kandungan ibu ini ada batasnya, ada masanya. Nanti ketika umurnya 9 bulan 10 hari, maka dia akan dilahirkan, maka manusia akan lahir, bayinya akan lahir. Maka pada saat itu ada mengatakan, maka tali plasenta, ya kan, yang kemarin dianggap dia sebagai satu-satunya jalan kebahagiaan dia, karena kunci kebahagiaan dia tersambung tali plasenta, maka dipotong oleh bidan, dipotong oleh dokter bayi. Tidak mungkin setelah lahir orang itu atau bayi itu semakin hari semakin dewasa, semakin besar, terus tali plasentanya ya, kemana-mana dia membawa tali plasenta. Maka sejak lahir itu maka tali plasenta itu dipotong. Maka ada semata bertambahnya usia, ya kan? Dan ketika melihat teman-temannya ketika mulai merangkak dan berdiri dan berjalan, maka baru dia sadar, oh rupanya fungsinya kaki. Ketika teman-temannya mulai ambil gelas kemudian minum, baru dia tahu
menyesal dia. Kenapa kalau tahu begini saya tidak bisa minum, saya tidak bisa mengambil makanan, saya tidak bisa berjalan dan tidak bisa berlari. Kenapa dulu tangan ini saya potong? Kenapa dulu kaki ini saya potong? Akhirnya tinggal sesalan, menyesal yang tidak ada gunanya. Oh, kalau begitu saya tak balik ke rahim ibu saja. Nanti kalau dikasih tangan sama kaki sama Allah, tidak akan saya potong. Setelah tahu kejadian seperti itu, apakah itu mungkin? Tidak akan mungkin. Demikian juga manusia ketika hidup di dunia ini, untuk apa ini sholat? Untuk apa ini belajar? Untuk apa menjalani ibadah puasa? Malah kok repot-repotin saja. Wong makanan enak, ada makanan enak, ada minuman enak, malah disuruh tidak boleh makan, tidak boleh minum. Karena tanpa puasa, tanpa mengerjakan puasa, tanpa mengerjakan sholat, tanpa zikir, tanpa naik haji dan sebagainya, saya pun bisa ke tetangga itu kalau enggak ke masjid juga kaya juga, malah dia nih pangkatnya bertambah. Dan orang seperti ini melihatnya karena dengan kacamata daripada mata tubuh dia, bukan dengan kacamata hati. Kacamata hati yang namanya iman, keyakinan. Dan dia tidak sadar, orang yang tidak agama tidak sadar bahwa masa hidup dia di dunia itu juga sementara, ada batasnya. Ada lagi nanti kehidupan yang lebih besar, lebih luas lagi, ya. Lebih luas, lebih lama, lebih bahkan yang namanya lama itu, bahkan kata lama itu sebenarnya tidak pantas disematkan kepada kehidupan akhirat, karena kehidupan di akhirat selama-lamanya. Nah, ini kalau bertanya lamanya berapa, itu sebenarnya pertanyaannya kurang pas itu. Yang namanya selama-lamanya itu sudah tidak ada batas akhirnya. Maka ketika usianya 60-70 tahun, bahkan ada yang kurang dari itu, mungkin juga lebih dari itu. Yang jelas, yang pasti bahwasanya kehidupan manusia di dunia pasti ada batasnya, ada batas akhirnya. Sekaya apapun dia, semiskin apapun dia, sehebat apapun dia, sesakti apapun dia, ya kan? Itu pasti selama dia namanya hidup di dunia, maka dia akan ada batas akhir. Maka ketika dia sudah habis masanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita dimasukkan ke liang kubur, ya kemudian tidak lama kemudian akan datang malaikat mungkar dan nakir bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Nah, kata ulama menyampaikan bahwasanya sesungguhnya yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir adalah tergantung daripada amalan kita. Baru di situ kita akan terkejut. Oh, rupanya ini fungsinya sholat. Oh, ini gunanya mengerjakan ibadah puasa. Oh, rupanya ini fungsinya zikir. Oh, ini fungsinya baca sholawat. Ya Allah, sekarang ini saya sudah melihat ya Allah. Saya sudah mendengar ya Allah. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Kiai saya dulu. Apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz dulu. Dan sekarang kembalikan lagi ya Allah saya ke dunia. Sebentar saja saya akan beramal saya. Apakah mungkin sebagaimana bayi tadi ketika sudah menyesal memotong tangan kakinya dan diminta agar dikembalikan kepada rahim, ya tidak akan mungkin. Nah, inilah suatu kabar-kabar seperti ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya pada para nabi-nabi semuanya, mulai zamannya Nabi Adam sampai sekarang baginda Rasulullah sampai manusia yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan perkara. Nah, tinggal kita yakin apa tidak. Maka hari ini yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebenarnya perkara-perkara yang seharusnya sering-sering kita lakukan, sering-sering kita dengarkan untuk sebagai sarana tazkirah, sarana ingat-ingatan. Karena hadirin yang
untuk menjadi hamba Allah yang punya sifat yang disukai oleh Allah. Seperti orang berpuasa, itu targetnya apa? Ya la'alakum tattaqun tadi. Hadiahnya apa? Orang-orang yang bertakwa, orang yang senantiasa lurus hidupnya karena dia merasa dikontrol oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengarkan oleh Allah. Orang yang yakin akan segala apa yang disampaikan oleh Allah. Dan kita yakin seperti sekarang ini, kita sadar atau tidak sadar, itu di samping kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid. Pernah tidak kita sadar bahwa di samping kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa mencatat seluruh amalan kita tanpa jeda, tanpa lalai sedikit. Kalau kita berbuat baik, berkata yang baik, menulis yang baik, menggerakkan kaki yang baik, maka malaikat raqibnya akan mencatat seluruhnya. Yang sekarang ini senantiasa mengerjakan di samping kanan kita, di samping kanan kita dan juga di samping kiri kita, malaikat atid itu mencatat perilaku kita. Ketika kita ngomong-ngomong, itu malaikat raqib atid itu mencatat, bilang-bilang, oh ini perkataan yang baik maka dicatat, oh ini perkataan yang buruk maka malaikat atid yang mencatat. Sekarang telah berlanjut. Maka dengan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai sarana proses untuk diri kita menjadi semakin baik. Apakah itu dari segi keimanan kita, ibadah kita, sebelum berbuat amal dan setelah berbuat amal. Seperti sholat juga begitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah sebagai sarana untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi hasilnya nanti kalau sudah sholat itu, semakin dia benci pada kemungkaran, dia senang pada perkara yang makruf dan semata. Jadi setiap amal itu ada sebagai sarana proses. Sebagaimana puasa juga, ya kan? Maka ada ulama itu menafsirkan kalau kita itu sebenarnya nanti sampai akhir bulan Ramadan, ya kan? Sebelum bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan itu, apakah perbaikan tingkat kuantitas banyak sedikitnya dan kualitas kekhusyuannya di dalam ibadah itu ada perubahan yang baik atau tetap saja seperti itu, atau semakin buruk sebelum puasa dan setelah puasa? Ada ulama yang menafsirkan kita itu seperti puasanya ular atau seperti puasanya ular. Kalau ular itu, teman-teman kita tahu, ya, namanya ular itu dia ini hari-hari kerjaannya, ya, makan, minum, habis itu nanti kalau dia berjalan kemana-mana, kalau ada orang atau yang mengganggu sengaja tidak disadari, patuh sama ular itu. Dan habis itu pergi begitu saja ular itu, entah nanti yang dipakai itu hewan, entah yang dipakai itu manusia, entah itu hewan yang mati atau tersiksa, orang yang mati atau tersiksa, itu ditinggalkan begitu saja, dia tidak peduli itu. Itu kegiatannya ular itu seperti itu. Maka dalam kurun masa yang tertentu, maka ular ini akan bertapadi, ya, dari tempat yang tersembunyi, kemudian dia berdiam diri, kemudian dengan batas waktu tertentu, maka dia tidak makan dan juga tidak minum, berhenti aja. Meskipun dia saja disembelih pun diam saja. Kalau pas waktu namanya lagi berpuasa menyendiri. Nah, ketika waktunya sudah selesai, maka kulitnya itu sementara akan berganti. Kulitnya yang sudah keriput, wajahnya yang sudah tua ini akan berganti dengan wajah yang lebih segar lagi, yang lebih indah lagi. Gitu. Kemudian dia akan berjalan lagi. Tapi apakah dia berubah tabiatnya, pekerjaan? Ya tidak. Begitu. Ya makan, minum, nanti ketemu hewan, ketemu orang, nanti akan dipatuk lagi, ditinggalkan. Meskipun fisiknya ya kan berubah menjadi lebih bagus, tapi ternyata tidak berubah tingkah laku dan ada kebiasaan. Ini puasanya ular itu seperti itu. Berbeda
kerjanya sama, makan, minum dan lain sebagainya. Sampai dimanapun dia bergerak, maka akan dimakan daun-daunan di lubang-lubang, ya, pusat semuanya. Bahkan kalau tersentuh bulunya akan gatal, ya begitu, ulat api dan lain sebagainya. Itu sampai dalam waktu tertentu. Dan nanti kalau hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masa waktu yang tertentu dia pun akan berhenti makan minum itu berpuasa. Akan bentuk namanya pom-pom, begitu kan? Ya kan? Dia dalam waktu 1 hari, 2 hari, beberapa hari, sampai akhirnya ke pom-pom itu semata selesai, maka dia akan muncul berubah bentuk tubuhnya, fisiknya berubah, wajahnya berubah, yang kita kenal dengan namanya kuku-kuku. Terus apa kerjaannya berubah? Ya berubah. Yang kemarin makan daun-daunan dan sebagainya, nah sekarang ketika berubah jadi kuku-kuku, dia makanya serbuk sari, ya kan, bahkan mungkin madu yang manis-manis. Orang melihat kuku-kuku ini semakin indah juga, senang semua anak-anak kecil, bahkan profesor sekarang senang pada kuku-kuku itu untuk koleksi dan sebagainya. Semua orang senang dengan buku. Tidak mencelakai lagi, bahkan membantu perpindahan serbuk sari kepada putihnya, sehingga nanti dia berbunga, berbuah dan akhirnya menyenangkan banyak orang. Nah inilah kata ulama. Nah kita selama kurang lebih 1 bulan, ya kan, 30 hari di dalam masa Ramadan itu, kita ingin puasa seperti puasanya ular, atau kita ingin puasanya seperti puasanya ular. Nah nanti kita lihat, ya kan, sebelumnya, ya kan, sebelum puasa kita rajin ke masjid, gitu kan, kita rajin ke masjid, sholat waktu kita jaga, ya kan, menjaga takbiratul ula bersama imam, gitu kan. Kita sering dengarkan bahwasanya orang yang menjaga sholat takbiratul ula bersama imam selama 40 hari, selama 40 malam, akan terhindarkan, dijauhkan dari 2 sifat munafik dan dijauhkan dari al-Quran. Nah setelah itu SWT, ya kan, setelah bulan Ramadan ini, apakah semakin baik, semakin meningkat, ya kan, umur kita bertambah, umur kita berkurang, nah, semakin tua kan bertambah 1 bulan itu. Apakah amalan kita ini bertambah baik atau malah semakin buruk, apakah tetap saja? Dulu nggak rajin, setelah puasa pun nggak rajin juga. Dan sebelumnya puasa kita rajin, maka setelah puasa tambah rajin. Nah ini yang kita inginkan adalah bagaimana la'allakum tattaqun, ya kan, sebagai hadiah untuk orang yang berpuasa, ya kan, ini adalah semoga saja dapat kita raih bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bahwa sekalian yang punya Allah, tetapi itu pun tidak cukup demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi, kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang yakin, beriman sempurnanya kepada Allah, wa amilus sholihat, amal ibadahnya, menyibukkan umurnya, sisa umurnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disibukkan dengan ketaatan. Wa amilus sholihat, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa kita, sholat kita, ibadah kita. Dan nanti ada lagi yang menjadi syarat, wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yaitu apa? Yang senantiasa ngajak-ngajak kepada kebaikan, ya kan, dan dengan sabar. Jadi tidak cukup kita yakin iman pada Allah, sibuk dengan amalan agama, ya kan, ada tugas lagi, yaitu wa tawassaw, memikirkan saudara-saudara kita, anak kita, istri kita, ya kan. Kita tidak hanya sibuk di masjid, tapi bagaimana mengajak anak istri kita yang sibuk juga mengerjakan amalan ibadah di masjid. Dan sibuk berpuasa, tapi juga jangan sampai lupa anak istri kita ajak berpuasa. Tetangga kiri kanan pun juga kita ajak.
Jangan kita merasa bahwa saya dari rumah berangkat ke masjid mengerjakan sholat, ketika melihat saudara-saudara kita, tetangga kita duduk di terasnya, kemudian tanpa kita ingatkan, mari Pak, itu sudah takrim di masjid, mari sama-sama ke masjid. Ketika kalimat itu kita sampaikan, berarti kita telah mengamalkan yang namanya wa tawassul. Tanpa itu, menurut surat ini kita masih termasuk orang-orang yang rugi. Kita sempurnakan amal ibadah kita, keyakinan kita, dan juga kita mikir anak, istri, tetangga, kiri kanan kita, tetangga kita, ya kan, handai telah kita untuk sama-sama bersama-sama, ya kan, taat kepada. Hasil akhirnya apa? Nanti kita bergandengan tangan, ya kan, dengan anak kita, bergandengan tangan dengan istri kita, bergandengan dengan anak keturunan kita, dengan tetangga kita, berbondong-bondong, rame-rame masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita SWT, ya kan, ada satu keluarga, satunya di surga, satunya di neraka, ya kan, sebagaimana keluarganya Nabi Nuh, ya kan, itu berulang-ulang tuh diingatkan sama suaminya, ya kan, diingatkan, maka istrinya bandel saja. Atau seperti Fir'aun, ya kan, istrinya taat kepada Allah, yakin pada Nabi Musa, tapi suaminya malah menentang Nabi Musa. Nah, satunya nanti di surga, satunya bagaimana apakah hati kita tidak merasa pedih nanti ketika kita duduk di singgasana emas, makanan yang berlimpah-limpah, sementara ada anggota keluarga kita atau tetangga kita yang berenang-renang dalam siksa. Alhamdulillah. Maka itulah bagaimana kesempatan kita di dalam bulan Ramadan masih ada, dan kita bersyukur masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Ada anggota keluarga kita yang setahun yang lalu bersama-sama, ya kan, mengerjakan ibadah puasa, tahun sekarang ini sudah ada yang dipanggil oleh Allah SWT. Dan tidak menutup kemungkinan tahun depan mungkin yang hadir di sini nanti tahun depan tidak sejumlah ini lagi. Mungkin ada yang sudah dipanggil oleh Allah SWT. Maka kesempatan kita